Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 42. Memang mereka menyediakan diri untuk menyerahkan harga diri mereka di bawah pameran barang-barang yang bagi mereka sangat menarik. Janji-janji dan yang lebih parah lagi, kenapa mereka menyediakan diri untuk dijadikan semacam domba yang diadu yang satu dengan yang lain. Ada beberapa orang dari para pemimpin di Surakarta yang menyadari hal itu. Tetapi mereka tidak dapat banyak berbuat sesuatu karena mereka berada di dalam lingkaran yang seakan-akan telah membelenggu mereka. Dalam pada itu, sepeninggal Kumpeni, maka Pangeran Ranakusuman segera memanggil beberapa orang yang dipercayanya. Di bawah pimpinan Ki Dipanala dan lurah prajurit pengawal, mereka harus tetap berada di halaman istana Pangeran Mangkubumi sampai ada perintah yang lain dari Kanjeng Susuhunan. Kita bergantian paman, berkata Juwiring kemudian, dan tentu petugas dari istana itu pun akan bergiliran setiap hari. Tentu, jawab lurah prajurit pengawal, pada waktunya akan datang orang lain menggantikan aku, tetapi pada dasarnya istana ini seisinya memang harus diselamatkan. Demikianlah setelah memberikan beberapa pesan kepada orang-orangnya yang akan ditinggal di istana Pangeran Mangkubumi itu, maka Pangeran Ranakusuma dan Juwiring pun segera kembali ke istananya. Tetapi Pangeran Ranakusuma sadar, bahwa sebentar lagi ia tentu akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan para senapati yang akan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan sehubungan dengan kepergian Pangeran Mangkubumi diam-diam dari Surakarta. Di sepanjang jalan Pangeran Ranakusuma tidak banyak berbicara. Namun ketika mereka mendekati istananya sendiri, pangeran itu memberi isyarat agar Raden Juwiring berada di sisinya. Juwiring, berkata Pangeran Ranakusuma, agaknya mendung yang membayangi kerajaan Mataram ini menjadi semakin tebal. Kita memang tidak boleh berdiam diri saja dengan kesibukan-kesibukan kita sendiri. Pada suatu saat Surakarta tentu akan menyiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Pangeran Mangkubumi. Dan kita harus sudah siap dengan rencana yang sebaik-baiknya. Ya Ayahanda. Memang kita berdiri di tempat yang sulit. Tetapi kita tidak dapat mengingkarinya. Kita memang harus berdiri di sini. Dan itu sudah menjadi tekad kita. Aku mengerti Ayahanda. Baiklah. Semuanya harus dipersiapkan baik-baik. Aku tentu harus segera menghadiri sidang para senapati. Dan aku akan memikul tanggung jawab menghadapi Pangeran Mangkubumi. Orang-orang Surakarta percaya bahwa aku memiliki kemampuan seimbang dengan Pangeran Mangkubumi. Tetapi mereka tidak memperhitungkan bahwa karena sikapnya maka Pangeran Mangkubumi tentu akan mempunyai pengikut yang jauh lebih banyak dari prajurit yang akan diserahkan kepadaku sebagai panglima yang akan memimpin seluruh perlawanan atas pasukan yang terlatih baik di Sukawati. Raden Juwiring tidak menjawab. Kau dapat berbuat sesuatu di rumah Juwiring. Tentu bukan hanya prajurit Surakarta saja yang akan pergi ke medan bersama kita. Tetapi untuk kepentingan kita, maka para pengawal kita sendiri pun harus kita persiapkan dan yang terpilah di antara mereka akan pergi bersama kita ke medan. Aku kira beberapa orang di antara pengawal terpilih kita sendiri akan lebih baik dari para prajurit di Surakarta. Ya Ayah. Aku akan mempersiapkannya. Tentu bersama Paman Dipanala. Tetapi Paman Dipanala masih sibuk di istana Mangkubumen. Aku akan segera mohon prajurit-prajurit Surakarta dengan resmi menguasai istana itu agar tidak menjadi barang yang dapat dijarah rayah seperti istana raja yang kalah perang. Tetapi sudah barang tentu oleh prajurit-prajurit yang benar-benar dapat dipercaya. Demikianlah ketika mereka sudah berada di istana, maka Raden Juwiring pun mulai menyusun rencana bagi para pengawal di istana Ranakusuman. Sedang Pangeran Ranakusuma sendiri harus segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan dengan lolosnya Pangeran Mangkubumi dengan seluruh keluarganya. Dengan ragu-ragu Pangeran Ranakusuma berdiri termangu-mangu di hadapan geledek kayu berukir di dalam biliknya. Namun kemudian perlahan-lahan ia membuka geledek itu dengan tangan gemetar. Beberapa saat lamanya ia berdiri tegak memandang sebuah peti kayu yang berukir pula dan disungging dengan warna-warna yang cerah. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Di dalam peti itu tersimpan pusakanya yang paling baik. Pusaka yang hampir tidak pernah dikeluarkannya dari simpanan. Pangeran Ranakusuma memandang peti itu dengan tiada berkedip. Kemudian perlahan-lahan diambilnya peti berukir dan bersungging dengan warna cerah itu. Diambilnya dari dalam peti itu sebilah keris yang masih berada di dalam rangkanya. Sebilah keris yang disebutnya Kiai Tunggul.
Perlahan-lahan Pangeran Ranakusuma menarik keris itu dari urangkanya, dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dengan cermat Pangeran Ranakusuma mengamat-amatinya dari ujungnya sampai ke ukirannya. Perlahan-lahan pangeran itu berdesis, "Kau akan pergi bersamaku ke medan yang gawat." Surakarta sudah diselimuti oleh kabut pertentangan yang tebal. Dan agaknya tidak ada seorang pun yang tebal. Dan agaknya tidak ada seorang pun yang akan mampu menguakkannya. Tiba-tiba saja tangan Pangeran Ranakusuma menjadi gemetar. Keris itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Keris itu tetap saja seperti pada saat ditariknya dari urangkanya. Dengan tangan yang masih saja gemetar Pangeran Ranakusuma mengangkat keris itu sekali lagi di atas kepalanya, kemudian perlahan-lahan disarungkannya kembali ke dalam urangkanya. Ketika Pangeran Ranakusuma memasukkan keris itu ke dalam peti dan meletakkan ke dalam geledek, tiba-tiba saja ia terkejut mendengar seseorang menyapanya dengan suara yang lembut datar, "Ayahanda." Pangeran Ranakusuma berpaling. Dilihatnya anak gadisnya berdiri termangu-mangu di belakangnya. "Oh," desis Pangeran Ranakusuma. Perlahan-lahan ia mendekati anaknya. Sambil memegang kedua pundaknya ia berkata, "Kau sudah nampak cantik sekali. Heh, apakah kau akan bepergian, Wari?" "Ayahanda," berkata Rarawari, "sudah beberapa hari aku berada di sini. Aku ingin pergi menengok Eyang." Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Diguncangnya tubuh anak gadisnya itu sambil berkata, "Wari, bukankah kau sendiri sudah mengatakannya? Jika kau pergi menengok eyangmu, maka kau selalu dibayangi oleh kekecewaan dan penyesalan. Kau tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi dengan ibundamu dan apa yang terjadi atas kakakmu Rudira. Jika kau datang dari istana eyangmu, kau selalu menjadi pemurung. Baru setelah 2-3 hari kau berada di sini, kau mulai nampak hidup lagi. Karena itu, apakah kau tidak lebih baik menunda kepergianmu? Apalagi pada saat seperti ini." "Maksud ayahanda?" Pangeran Ranakusuma termenung sejenak. Lalu katanya, "Maksudku, masa-masa yang kurang mantap seperti sekarang. Tetapi sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Baik atas kita sekeluarga maupun atas Surakarta. Namun demikian, sebaiknya kau tidak usah memperdalam luka di hatimu. Besok sajalah kau pergi ke sana." Rarawari terdiam sejenak. Dipandanginya ayahnya dengan tajamnya seakan-akan ingin mengetahui perasaannya yang tersimpan di dasar hatinya. Namun tiba-tiba Rarawari itu bertanya, "Ayahanda, kenapa ayahanda mengambil pusaka itu?" Wajah Pangeran Ranakusuma berubah sejenak. Rarawari tahu pasti bahwa keris itu adalah kerisnya yang paling baik, karena pada saat-saat tertentu, sejak ibundanya masih ada di istana ini, ia selalu melihat keris itu ditaburi dengan bunga dan diasapi dengan dupa, lebih dari pusaka-pusakanya yang lain. Namun Pangeran Ranakusuma pun kemudian tertawa. Katanya, "Wari, sudah lama aku tidak melihat pusakaku yang satu, yang justru selalu tersimpan itu. Tiba-tiba saja aku ingin melihatnya. Karena seperti kau ketahui, pusaka yang merasa dirinya tersia-sia dan tidak dihiraukan lagi, ia dapat musnah dan mencari tempat tinggalnya yang baru." Rarawari memandang ayahnya semakin tajam. Katanya, "Tetapi ayahanda mengambil keris itu, menariknya dari urangkanya dan rasa-rasanya ayah memang sedang memerlukan keris itu pada saat ini, saat yang ayahanda katakan saat-saat seperti ini. Kau terlalu peka, Wari. Perasaanmu terlampau mudah tersentuh. Tidak ada hubungannya apa-apa, Wari." "Ayahanda, aku mendapat firasat bahwa sesuatu memang akan terjadi di Surakarta." Pangeran Ranakusuma merenung sejenak. Dipandanginya anak gadisnya yang nampaknya kini sudah benar-benar menjadi dewasa. Bukan saja bentuk jasmaniahnya, tetapi juga perkembangan nalar budinya. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam keluarga Ranakusuman, agaknya telah memacu jiwanya sehingga Rarawari itu segera menjadi masak. "Wari," berkata Pangeran Ranakusuma, "mungkin firasatmu benar. Tetapi seseorang dapat menangkap firasat dan menilainya berlebih-lebihan. Memang mungkin terjadi sesuatu di Surakarta. Tetapi tidak akan cukup menggelisahkan penduduknya. Jika aku harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan itu karena aku seorang senapati. Seperti senapati-senapati yang lain, aku harus menjaga keamanan Surakarta sebaik-baiknya. Sampai pada kerusuhan-kerusuhan kecil sekalipun yang mungkin timbul." Rarawari tidak segera menyahut. Namun pada wajahnya nampak membayang kecemasan.
Karena itu Wari, ayahnya meneruskan, kau tetap berada di rumah untuk hari-hari ini. Di sini kau akan mendapat perlindungan jika kerusuhan-kerusuhan kecil itu memang terjadi. Di sini ada beberapa orang pengawal yang siap menghadapi apapun juga karena aku seorang senapati. Tetapi tentu tidak di rumah ayahmu, di sana mungkin ada beberapa orang pelayan laki-laki yang menjaga istana. Tetapi tentu bukan sepasukan pengawal seperti pengawal-pengawal di rumah kita ini. Tetapi jika terjadi kerusuhan, istana Eyang itu tidak akan menjadi sasaran seperti istana kita ini ayahanda, justru karena Eyang sudah tua. Wari, berkata Pangeran Ranakusuma, kerusuhan ini sama sekali tidak akan memilih sasaran. Dan sudah barang tentu kerusuhan-kerusuhan kecil tidak akan berani memasuki halaman istana ini. Perusuh-perusuh itu hanya sekedar membuat kekacauan-kekacauan kecil, kemudian mereka merampok apa saja yang dapat mereka rampas di dalam kekacauan itu. Hanya itu. Rara Warih menganggukkan kepalanya. Tetapi nampak kesangsian memancar di sorot matanya. Nah, begitulah Wari. Jika kau ingin pergi juga, biarlah besok atau lusa, beberapa orang pengawal mengantarkanmu jika keadaan semakin baik. Warih nampak kecewa. Tetapi ia mengangguk sekali lagi. Baiklah ayahanda. Aku akan menunda 1-2 hari. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di kota ini. Dan mudah-mudahan ayahanda tidak usah pergi kemanapun juga untuk mengatasi kesulitan yang dapat timbul. Tetapi kepergian Pamanda Pangeran Mangkubumi dengan diam-diam itu tidak akan dapat diabaikan begitu saja. Wari, Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya, kau sudah mendengar bahwa pamandamu Pangeran Mangkubumi meninggalkan kota? Setiap orang membicarakannya. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Lalu, dan karena itu kau akan pergi ke istana ayahmu? Warih menundukkan kepalanya. Lalu katanya dengan nada yang dalam, ayahanda. Setiap orang di Surakarta selalu meletakkan ayahanda dan pamanda Pangeran Mangkubumi pada 2 ujung yang berlawanan. Agaknya di Surakarta tidak ada orang lain kecuali ayahanda dan pamanda Mangkubumi yang dipandang sebagai senapati yang mumpuni. Ayahanda telah banyak menunjukkan pengabdian kepada Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi ternyata telah berhasil menjinakkan perlawanan Raden Mas Said dan Martapura. Warih, desis Pangeran Ranakusuma, apakah hal semacam itu menarik perhatianmu? Selama ini kau tidak pernah memperhatikan dan menyebut masalah itu. Ya ayahanda. Selama ini aku tenggelam dalam kesibukanku sendiri. Tetapi sejak Kamas Juwiring ada di istana ini, aku mulai memperhatikan kesibukannya dan mendengarkan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tidak ada persoalan apa-apa antara aku dan pamandamu Pangeran Mangkubumi. Hubungan kami baik sekali. Dan bukankah pada saat Kamasmu meninggal, pamanmu datang sebagai orang yang pertama? Memang tidak ada persoalan apa-apa antara ayahanda dan pamanda Pangeran Mangkubumi. Tetapi kedudukan ayahanda dan pamanda Mangkubumi, kelebihan-kelebihan yang ada pada ayahanda dan pamanda Mangkubumilah yang menempatkan ayahanda dan paman pada kedua ujung yang berlawanan. Pangeran Ranakusuma tersenyum. Ditepuknya bahu anak gadisnya sambil berkata, sudahlah Wari. Jangan terlampau banyak dipengaruhi oleh persoalan-persoalan serupa itu. Itu adalah persoalan para senapati. Mungkin Kamasmu wajib ikut memperbincangkan. Tetapi kau tidak perlu, Rara Warih mengangguk kecil. Warih, berkata ayahandanya, sekarang pergilah ke belakang. Lihatlah para pelayan. Apakah mereka sudah melakukan tugas mereka sebaik-baiknya? Mungkin ayah akan dipanggil ke istana untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan. Sebaiknya kau sediakan makan pagi. Jangan membiasakan melepaskan para pelayan tanpa pengawasanmu. Dan lebih baik lagi jika kau sendiri ikut menanganinya. Aku selalu melakukannya sendiri untuk ayah dan Kamas Juwiring. Kau memang cantik sekali Wari. Nah, pergilah ke belakang. Besok atau lusa, jika keadaan di Surakarta tidak lagi sama-samar seperti ini, kau akan diantar menghadap eyangmu. Sekali lagi Rara Warih menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergeser meninggalkan ruangan itu. Namun sekali lagi ia berpaling, dan tanpa sesadarnya ia memandang geledek yang sudah tertutup, tempat ayahnya menyimpan kerisnya. Pangeran Ranakusuma menarik nafas. Ia menyadari arti tatapan mata anaknya yang kecemasan.
Rarawari seakan-akan mengetahui apa yang akan terjadi di Surakarta, dan kenapa ia telah melihat keris yang tersimpan itu. Ketika Rarawari kemudian hilang di balik pintu, Pangeran Ranakusuma melangkah perlahan-lahan ke pembaringan. Dengan lesu ia duduk di bibir pembaringannya. Diedarkannya tatapan matanya ke sekeliling biliknya, seakan-akan baru pertama kali dilihatnya, atau seolah-olah bilik itu akan ditinggalkannya untuk selama-lamanya. Pangeran Ranakusuma tidak menyadari berapa lamanya ia duduk merenung. Ia terkejut ketika ia mendengar suara Rarawari, "Ayah, makan pagi bagi ayah dan kamas juiring telah tersedia." "Aku sendirilah yang menyediakannya, ayah." "Oh," Pangeran Ranakusuma memaksa dirinya untuk tersenyum, "apakah kau sendiri yang masak?" Rarawari tersipu-sipu. Jawabnya, "Hari ini kebetulan sekali bukan, ayah. Tetapi kadang-kadang aku pun sering memasak. Namun jika aku berada di dapur, para pelayan nampaknya selalu gugup. Kadang-kadang mereka kehilangan ketajaman lidah mereka, sehingga masakan menjadi tidak enak." "Ah, kenapa?" "Aku tidak tahu, ayah. Karena itulah maka jika aku ingin masak, aku mengambil waktu yang lain. Jika saatnya para juru masak beristirahat, aku baru mulai, tanpa mengganggu mereka." Pangeran Ranakusuma tertawa. Kemudian ditepuknya bahu anak gadisnya sambil berkata, "Kau menjadi semakin pandai dan cekatan. Demikianlah seharusnya seorang gadis. Bukan hanya sekedar duduk merias diri dan pergi ke peralatan atau bujana yang mewah dan berlebih-lebihan saja." Rarawari mengangguk. Tetapi kepalanya lalu tertunduk. Pangeran Ranakusuma termangu-mangu. Namun ia pun segera menyesal. Ucapannya agaknya telah mengingatkan Rarawari kepada ibunya. Sifat-sifatnya dan tingkah lakunya selagi ibunya itu masih berada di istananya. "Wari," Pangeran Ranakusuma segera mencoba menarik perhatian putrinya, "marilah. Kita makan bersama-sama." "Aku sudah makan, ayah. Aku kira ayah tidak akan segera kembali. Mungkin sampai petang. Apalagi aku akan pergi ke tempat eyang. Karena itu aku telah makan lebih dahulu. Jika demikian, panggil kamasmu." Rarawari pun kemudian meninggalkan ayahnya yang segera pergi ke ruang belakang. Dicarinya Raden Juiring untuk pergi ke ruang belakang pula dan makan bersama dengan ayahandanya. Ternyata bahwa perhitungan Pangeran Ranakusuma tidak jauh menyimpang. Baru saja ia selesai makan bersama Juiring, telah datang kepadanya 2 orang utusan dari istana, untuk memanggilnya menghadap. "Baru saja aku menghadap Kanjeng Susuhunan," jawab Pangeran Ranakusuma. Tetapi Kanjeng Susuhunan bukan saja memanggil pangeran. Tetapi beberapa orang panglima, senapati dan beberapa orang pemimpin yang lain. "Termasuk Kipati?" "Iya, pangeran." Pangeran Ranakusuma termenung sejenak. Namun ia menyadari bahwa ia memang harus menghadap. Tentu akan banyak persoalan yang akan dibicarakan. Terutama mengenai lolosnya Pangeran Mangkubumi. Namun tiba-tiba saja Pangeran Ranakusuma teringat sesuatu, lalu ia pun bertanya, "Apakah Kanjeng Susuhunan juga memanggil kumpeni?" Beberapa orang perwira telah ada di istana. Mereka sedang berbicara dengan Kanjeng Susuhunan. Pangeran Ranakusuma merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Namun ia tidak segera menjawab selain mengangguk-anggukan kepalanya. "Baiklah," berkata Pangeran Ranakusuma kemudian, "aku akan berbenah diri sebentar. Pergilah lebih dahulu, dan sampaikan bahwa sebentar lagi aku akan menghadap." "Baik, pangeran. Hamba mohon diri." Pangeran Ranakusuma melepaskan utusan itu dengan denyut jantung yang semakin cepat. Ternyata semuanya akan mulai dengan cepat. Baik Pangeran Mangkubumi, maupun Kanjeng Susuhunan dan kumpeni tidak akan menunda lagi. Dan benturan itu pun akan segera mulai. Setelah membenahi dirinya, maka Pangeran Ranakusuma pun segera berangkat, setelah ia memberikan beberapa pesan kepada Juiring. "Jangan kau takut-takuti adikmu dengan suasana yang berkembang di Surakarta," pesannya. "Baik ayahanda. Buatlah cerita yang lain tentang Surakarta. Aku mengatakan kepadanya, bahwa gerombolan-gerombolan perampok agak mengganggu keamanan. Tetapi ia ternyata mengetahui bahwa Pangeran Mangkubumi telah meninggalkan Surakarta. Ia terlalu banyak memperhatikan keadaan yang berkembang di saat terakhir. Dan ternyata ia terlalu banyak mengendapkan cerita yang didengarnya dari kau." "Oh," Juiring mengangguk-angguk, "baiklah ayahanda. Aku akan lebih berhati-hati."
Pangeran Ranakusuma pun minta diri pula kepada Rawari. Tetapi ia sama sekali tidak memberikan kesan apa-apa. Seakan-akan seperti biasanya ia pergi menghadap Kanjeng Susuhunan. Ketika Pangeran Ranakusuma sampai di istana, ternyata yang telah mendahului hadir adalah beberapa orang pangeran, senapati dan kipati. Kehadirannya ternyata telah sangat menarik perhatian. Agaknya sebagian besar dari para pangeran dan senapati menganggap bahwa Pangeran Ranakusuma adalah senapati yang paling baik untuk menghadapi Pangeran Mangkubumi. Sehingga karena itulah, maka sebagian besar dari mereka segera ingin mendengar pendapat Pangeran Ranakusuma. Tidak ada yang perlu mendapat perhatian khusus, sahut Pangeran Ranakusuma. Tetapi Adimas Pangeran Mangkubumi adalah seorang yang pilih tanding, desis seorang pangeran. Memang benar. Tetapi ia seorang diri. Jika ia kemudian mendapat pengikut, mereka adalah petani-petani yang selama ini hanya pandai memegang cangkul. Jangan lupa Kamas Pangeran Ranakusuma, bahwa Sukawati dan sekitarnya merupakan daerah pembajaan yang menggetarkan. Bahkan Kumpeni pun mulai tergetar melihat kesiagaan daerah itu, sahut pangeran yang lain. Kumpeni memang pengecut. Para senapati yang ada di ruangan itu terperanjat. Tetapi mereka pun segera menyadari bahwa Pangeran Ranakusuma mempunyai dendam pribadi kepada Kumpeni. Karena itu, maka mereka pun tidak bertanya lebih lanjut tentang Kumpeni. Yang mereka tanyakan kemudian adalah kelebihan Pangeran Mangkubumi dari Raden Mas Said dan Martapura. Tidak ada orang yang dapat meredakan perlawanan anak Mas Said pada waktu itu selain Pangeran Mangkubumi, berkata seorang senapati, itu adalah pertanda kelebihan Pangeran Mangkubumi dari kita semua. Benar, jawab Pangeran Ranakusuma, kalian tentu mengira bahwa untuk menghentikan perlawanan Raden Mas Said saja kita tidak mampu selain Pangeran Mangkubumi. Apalagi kini Pangeran Mangkubumi sendirilah yang telah mengangkat senjata. Bukan begitu? Ya, sahut beberapa orang berbareng. Pangeran Mangkubumi mempunyai pengaruh pribadi yang besar atas Said. Karena itu, dengan mudah ia menyuruh Said untuk sementara menghentikan perlawanannya. Tetapi bagaimana dengan kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan kita sekarang? Tergantung tangan yang akan memegang. Tetapi Pangeran Mangkubumi adalah manusia biasa seperti kalian, seperti aku dan seperti Kumpeni. Karena itu, semuanya akan dapat terjadi. Kita mempunyai kemungkinan yang paling jelek, sama dengan Pangeran Mangkubumi. Tetapi kita mempunyai beberapa kelebihan kita dapat menjilat Kumpeni, desis Pangeran Ranakusuma. Kata-kata itu benar-benar telah menggetarkan setiap hati. Namun mereka pun sekali lagi mengendapkan perasaan karena mereka mengerti bahwa Pangeran Ranakusuma membenci orang-orang asing itu sampai ke ujung ubun-ubunnya karena persoalan pribadi. Tetapi hal itu tentu sangat tidak menguntungkan, berkata Kipatih di dalam hatinya. Tetapi mereka pun kemudian terdiam ketika Kanjeng Susuhunan memasuki ruangan. Mereka membenahi diri dan duduk sambil menundukkan kepala. Namun demikian hati Pangeran Ranakusuma bagaikan tersentuh api. Ia melihat kehadiran Kanjeng Susuhunan bersama seorang perwira tinggi Kumpeni. Gila, desis Pangeran Ranakusuma, orang asing itu sudah terlalu berkuasa di Surakarta, kenapa ia dapat duduk saja di bawah Kanjeng Susuhunan? Di negerinya ia adalah orang yang tidak berani mendekati pintu istana rajanya. Tetapi karena itu sudah menjadi kehendak Kanjeng Susuhunan maka Pangeran Ranakusuma tidak dapat mencegahnya lagi. Demikianlah maka setelah dengan resmi Kanjeng Susuhunan membuka pertemuan itu dengan berbagai macam tanya jawab atas keselamatan dan tugas masing-masing, maka mulailah Kanjeng Susuhunan mempersoalkan laporan bahwa Pangeran Mangkubumi dengan diam-diam sudah meninggalkan kota. Wajah Kumpeni itulah yang menjadi merah padam. Nah, Pangeran Mangkubumi menjadi sakit hati karena keputusanku mengambil kembali tanah Sukawati. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena aku telah melaksanakan pendapat kalian, berkata Susuhunan kemudian. Para pangeran, senapati dan para pemimpin yang ada di ruang itu tidak segera menyahut. Mereka menyadari keadaan yang gawat sekali bakal mereka hadapi. Pada saat Raden Mas Said dan Martapura melakukan perlawanan, Surakarta hampir tidak mampu mengatasinya. Yang dapat meredakan perlawanan itu hanyalah Pangeran Mangkubumi. Kini Pangeran Mangkubumilah yang agaknya akan mengangkat senjata, justru pada saat Raden Mas Said mulai dengan perjuangannya kembali. Pringgalaya, berkata Susuhunan kemudian, apa katamu tentang masalah ini? Ampun Kanjeng Susuhunan.
Persoalannya sudah jelas bagi hamba, bahwa Pangeran Mangkubumi tidak mau memenuhi perintah Kanjeng Susuhunan. Pangeran Mangkubumi menjadi sakit hati dan meninggalkan istananya dengan diam-diam. Tujuannya tentu jelas bagi hamba. Mengadakan pemberontakan, Kanjeng Susuhunan mengangguk-angguk. Kanjeng Susuhunan, Pringgalaya melanjutkan, kebencian dan dendam telah membakar hati Pangeran Mangkubumi. Ia ternyata lebih berat mempertahankan secuil tanah daripada kesetiaannya dan kepatuhannya kepada Kanjeng Susuhunan. Bukan saja sebagai seorang raja tetapi juga seorang saudara tua yang harus dihormati. Ya, jawab Kanjeng Susuhunan singkat. Dan itu adalah pengkhianatan yang harus dihukum. Seperti pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Raden Mas Said dan beberapa orang lain. Kanjeng Susuhunan mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih menjawab singkat, ya. Kemudian terserah kepada Kanjeng Susuhunan, apakah yang harus hamba lakukan. Kanjeng Susuhunan termenung sejenak, lalu ia bertanya kepada Sidang, apakah yang patut kita lakukan atas Adinda Pangeran Mangkubumi? Bersambung ke jilid 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.